Yang terkasih Anandaku, anakku yang hebat, anakku yang malang. Ibumu ini aku, bukan dia. Terjadi di satu desa kecil di Jawa Barat. Penderitaan ini baru berakhir 2 tahun silam sekitar tahun 2018. Namaku Kumalah, alumni siswi SMU unggulan dan termasuk murid unggulan di sekolahku. Sebelumnya aku ingatkan sekali lagi untuk jangan menebak apalagi sampai nge-spill lokasi dan siapa orangnya. Kalau siapa tahu di sini ada tetangga atau kerabatnya, karena ini menyangkut kenyamanan pemilik cerita dan aib keluarganya. Sudut pandang Kumalah. Aku selalu merasa bangga pada diri sendiri, karena dari kecil aku selalu dapat pujian dari ibu dan ayah dalam hal apapun itu. Keluarga dan teman-temanku juga sering memujiku, terutama soal fisikku yang dicirikan cantik. Cuma itu tingkat kebahagiaanku. Kehidupanku bahagia gak utuh lagi di umurku yang ke-12, karena orang tuaku meninggal beserta adik dan kakakku dalam kecelakaan bus. Aku hidup sebatang kara. Akhirnya, aku dititipkan di pesantren yang sekalian bisa dibilang juga itu panti asuhan. Lalu bertahan 3 tahun saja, alias aku habiskan masa SMP-ku di pesantren. Mulai lulus SMP, waktu SMU akhirnya aku diasuh dengan adik dari ibuku. Dan disekolahkan di sekolah umum. Sebut saja tanteku Tante Lilis, beserta suami dan 2 orang anaknya yang berumur masih sekitar 7-8 tahun. Mulanya, inti cerita dari kisah ini saat aku dulu kelas 2 SMU, sekitar tahun 2005. Aku punya banyak rekan. Rata-rata teman dekatku bisa dibilang orang-orang tenar pada masanya. Kalau sekarang kita sebut semacam selebgram atau seleb sosmed. Tapi pada zaman dahulu, mereka hanya pemain iklan dan model karena belum mengenal sosmed. Mereka berwarna-warni kepribadiannya, tapi yang paling akrab dan banyak nyambung denganku namanya Emi. Emi anak orang mampu, baik sekali, loyal pada siapapun, cantik budi dan fisiknya. Tapi sayang, ia seringkali mudah tertipu. Iya, Emi mudah percaya dengan kata-kata orang. Maka dari itu, akulah orang yang pas untuk akrab dengan Emi, karena aku selalu memberi dia banyak nasihat. Suatu hari, Emi pernah mengajakku ke suatu restoran. Ia mengaku punya kenalan untuk bekerja dengan gaji yang lumayan. Akhirnya aku turuti pinta Emi. Sampai di sana, aku bertemu dengan seseorang yang dimaksud. Aku kurang yakin karena itu seorang wanita tua, yang dari penampilan pun jauh dari kata modern apalagi orang mampu. Kira-kira ia mau kasih kerjaan apa ke Emi? Aku berinisiatif untuk pisah meja saja dengan Emi, karena aku takut mereka membicarakan hal yang seharusnya aku nggak tahu. Tapi Emi justru meminta aku duduk gabung dengan mereka. Nggak sopan ibu ini sudah jauh-jauh demi kita, ucap Emi. Aku agak bingung, kenapa kita? Padahal dia yang punya urusan. Tapi aku ikuti saja ajakan Emi. Ibu itu ramah sekali. Sepertinya ia sudah punya anak seumuran kita atau bahkan cucu. Di sana, ibu ini menjelaskan ajakannya untuk bekerja sama menjadi model dari produk kosmetiknya. Aku juga agak kaget. Penampilannya orang desa dan sudah tua, tapi ternyata owner kosmetik. Nah, sistemnya Emi jadi model utama dan kamu cadangnya nggak apa-apa kan, Neng? Kata ibu itu padaku setelah diskusi panjang tentang sistem kerjanya.
Aku cuma mengangguk setuju yang awalnya aku nggak ngira sama sekali aku bakal diajak kerja juga. Dan dari penjelasannya, intinya aku dan Emi nggak perlu kerja setiap hari, cuma pada saat waktu-waktu tertentu ibu itu membutuhkan, baru kami harus datang kepadanya. BTW, produk yang beliau punya bukan brand besar, ia cuma memasarkan di Pulau Jawa, di pusat oleh-oleh dan jarang juga orang tahu. Singkat cerita, kesepakatan kita tertanda di atas materai untuk kontrak selama 2 tahun. Alias kontrak ini akan habis waktu nanti aku lulus SMU. Bayarannya lumayan bisa untuk jajan dan memenuhi keperluan sendiri agar nggak selalu minta tanteku. Tapi Emi justru kasih 20% bayarannya ke aku, karena aku yatim piatu alasannya. Mulia sekali hati Emi. Aku juga nggak tahu Emi dapat pekerjaan itu dari mana, dan kerja dari ibu ini dari mana. Bahkan, aku nggak terpikirkan untuk bertanya juga. Awalnya pekerjaanku berjalan lancar, dan aku punya hubungan baik dengan Emi. Tapi lama-kelamaan, Emi menunjukkan gelagat yang aneh, membuat aku sedikit jengkel juga karena sering gak pedulikan pertanyaanku, bahkan diem-dieman. Lalu tiba-tiba, pada suatu hari, "Kamu besok ada acara nggak? Kita ke rumah ibu yang kemarin yuk, katanya dia ulang tahun," ajak Emi. Karena aku kelewat senang Emi sudah mau bicara denganku, aku terima ajakannya. Dijanjikan besok aku akan berangkat. Emi cuma bilang besok tanpa kasih tahu aku jam berapa. Dan juga ibu owner itu nggak juga mengontak aku. Dia cuma ajak lewat Emi. Besok adalah hari Kamis, yang mana aku bakal berangkat ke rumah ibu owner setelah pulang sekolah. Aku sudah siap dari siang. Aku pikir berangkatnya siang atau sore. Betul saja. Emi telepon aku jam 7 malam. Ya sudah, berhasil izin dan meyakinkan tanteku, aku diperbolehkan pergi. Tapi heran juga, kenapa semalam ini? Di kereta terakhir aku bertanya pada Emi. "Kok malam banget deh Mi acaranya?" "Gak apa-apa, biar langsung ke inti acaranya." Jelas Emi singkat. "Mau balik jam berapa kalau begini ceritanya?" Tanya aku agak protes ke Emi. "Ya udah, nanti dijanjikan kita diantar kok sama supirnya si ibu," kata Emi menenangkanku. Akhirnya sampailah kami di lokasi. Seperti tanpa ada pesta, sunyi sekali. Kami masuk tanpa permisi karena pintunya terbuka. Mungkin sedang ada sesi doa, karena yang ulang tahun bukan anak-anak lagi. Salah dugaanku, memang betul tidak ada pesta. Cuma ada ibu yang duduk di sana dengan laki-laki yang mungkin anaknya. Makanan seadanya dengan beberapa benda aneh di atas meja. Kami cuma makan malam dan diberi evaluasi. Setelah itu, ibu itu minta pada Emi untuk menginap saja, sedangkan aku disuruhnya pulang. Aneh, iya aneh dan menjengkelkan, karena sudah jam 11 malam aku harus pulang sendirian diantar supirnya. Keanehan itu terus aku pikirkan, karena setelah pulang dari acara kemarin, Emi betul-betul menjauh dari aku. Di luar kebiasaannya, sampai yang paling parah, Emi jarang masuk sekolah. Alasannya sakit. Tapi kalau aku telaah, itu karena dibully dengan temanku yang lain. Karena aku risih dengan tingkah Emi, aku juga mulai menjauhi dia. Ditambah pekerjaan yang juga sudah tidak jelas, karena tidak pernah meminta aku untuk datang ke sana lagi, dan tidak ada gaji sama sekali. Tahu begitu, aku nggak usah terlalu berharap. Emi sering kelihatan bergelagat kayak nggak kenal aku sama sekali. Emi juga sering lupa sama janjinya, nggak cuma denganku, tapi teman-teman yang lainnya. Emi lebih temperamen dari biasanya, tapi kadang-kadang sikapnya kayak biasa, bahkan dia lupa kalau pernah ngeselin. Tapi aku anggap itu sepele. Mungkin Emi sudah punya kesibukan di luar sekolah, kayak kacang lupa kulitnya. Nanti di akhir kujelaskan mengapa Emi bisa begini.
Singkat cerita, di suatu hari setelah berbulan-bulan gak tegur sapa dengan Emi, aku ingat waktu itu aku pulang sekolah. Disambut tanteku dan Emi di ruang tamu rumah tanteku dengan tatapan gak enak. Aku lihat Emi yang secara fisik aku lumayan kaget, karena kurus sekali dan kulitnya kusam. Aku kaget karena Emi jarang masuk sekolah, sekalinya masuk, aku cuma lihat Emi sekilas dari jauh. Mungkin ini masalah yang serius. Aku didudukan dan dijelaskan. Emi menyuruh aku untuk gak balik lagi ke rumah owner kosmetik itu. Terlalu berbahaya, karena menyangkut masa depanku nantinya. Katanya owner itu semacam mau cari tumbal. Tapi alasan yang diberikan betul-betul gak masuk akal. Aku gak bisa percaya kata-kata Emi lagi. Lagian aku harus berpikir logis. Di sini aku udah lumayan buta dengan uang yang gak seberapa itu dibandingkan nyawa dan kesetiaan kawan. Sampai aku melawan dan menyangkal nasihat Emi habis-habisan. Padahal, dipikir-pikir juga, Emi lah yang baik hati mengajak aku kerja bareng. Tanteku juga sudah menasehatiku untuk jangan balik lagi, tapi aku tetap ngeyel. Tidak lama dari hari itu, ada telepon masuk lagi. Panggilan dari tempat kerjaku yang bilang kalau aku sudah jadi model satu-satunya. Emi justru yang disingkirkan. Lama aku gak dihubungi, aku kira aku sudah gak dibutuhkan. Ternyata masih juga. Dan kebetulan sekali setelah aku bertikai dengan Emi dan tanteku, berjalanlah aku sendiri dengan senang ke rumah bu owner itu. Waktu hari yang ditetapkan, kapan aku harus datang. Aku diminta datang sore hari. Janjinya, sebentar saja aku foto langsung pulang. Tapi ternyata tidak begitu. Sampai jam 9 malam aku belum pulang. Sedangkan aku sudah sangat lelah. Mana lagi aku gak ada persiapan untuk menginap. Malam itu, waktu aku bingung mau pulang gimana, aku disapa oleh ibu owner. Dia memintaku untuk menginap saja, tapi aku bilang tidak bisa. Aku harus sekolah besok karena ada persiapan UN atau semacam tryout. Tapi ibu owner itu seperti memaksa, dan khawatir terjadi apa-apa jika aku keluar semalam ini. Akhirnya aku iyakan, tapi dengan syarat ibu itu harus menelepon tanteku untuk izin. Diiyakan oleh ibu owner itu. Ia meminjam HP-ku untuk menelepon tanteku, sedangkan aku segera bersiap tidur supaya besok pagi aku tidak telat berangkat ke sekolah. Aku disiapkan kamar besar, dari modelnya seperti bukan kamar tamu, seperti kamar anggota keluarga. Tapi aku cuek saja. Setelah meletakkan barangku, aku mau mandi. Di dalam kamar yang disediakan untukku ada kamar mandi, tapi aku nggak boleh pakai. Ya sudah, aku pakai yang di luar. Aneh juga sih. Selesai mandi, aku dicegat lagi untuk makan malam dulu. Padahal aku sudah ngantuk banget. Tapi mau nggak mau, aku makan demi menghormati. Setelah makan, aku dipersilahkan tidur. Kagetnya aku waktu masuk ke dalam kamar. Karena aroma dupa menyengat menusuk sampai membuatku pusing. Obat nyamuk apaan ini? Dalam hatiku bergumam. Aku mau gak mau tetap tidur di kamar itu dengan gelisah. Di antara sadar dan gak sadarnya aku di waktu mulai terlelap, aku mimpi ada seorang perempuan duduk di ujung ranjangku yang entah itu siapa. Seperti bergumam dan membelakangiku sambil memijat-mijat ujung jemari kakiku. Tapi aku gak bisa bergerak untuk bangun. Perempuan itu nampak aku kenal. Tapi gak mungkin masa itu ibuku? Ibuku sudah meninggal. Aku mencoba tidur lebih dalam lagi, tapi suaranya semakin jelas. Seperti nyinden dengan bahasa Sunda yang lirih dan sesekali berbicara. Tapi aku gak paham karena diselingi dengan isak tangis. Aku paksakan bangun dan kaget. Ternyata di depanku ada ibu owner kosmetik itu.
berdiri di ambang pintu, menatapku begitu saja tanpa sepatah kata. Aku lihat bajunya persis yang dipakai perempuan dalam mimpiku. Apa tadi bukan mimpi ya? Sudahlah. Mungkin ibu owner itu cuma ngecek aku sudah tidur apa belum. Setelah itu aku kembali tidur pulas. Paginya aku bergegas mau pulang dan berangkat ke sekolah. Aku mengelilingi rumah untuk menemui ibu owner, tapi ternyata sepi dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Akhirnya aku pergi ke bangunan satunya. Tidak ada orang juga, sepi. Karena ngerasa buang-buang waktu, aku pergi ke stasiun sendirian. Masa bodoh, gak usah pamit dulu. Aku naik kereta ke rumah. Sepanjang perjalanan, kereta gak berhenti di beberapa stasiun, alias langsung ke tujuan. Dari stasiun ke rumah gak begitu jauh, karena aku buru-buru, akhirnya jalan kaki ke rumah dan siap-siap ke sekolah. Sampai di teras rumah, aku ingat sekali, mual yang teramat sangat. Dadaku sakit sampai aku berlutut di depan pintu. Akhirnya aku pingsan. Terbangun entah di mana, di sebelahku tanteku dan seorang bapak-bapak yang aku gak kenal. "Terima kasih Pak, ambil saja imbalannya," kata tanteku menyodorkan uang. "Gak usah Bu, gak apa-apa, saya buru-buru," tolak bapak itu sambil memegang tangan tanteku. Tanteku terus terisak. "Tadi siapa tante?" tanyaku. Tanteku kaget melihat aku sudah bisa bicara. Ia marah, sedih, semua jadi satu di raut wajahnya. Akhirnya aku dibawa pulang, lalu tanteku menceritakan kalau aku sudah hilang 4 hari. Bapak tadilah yang menemukanku tidur di bengkelnya. Katanya aku ada di bengkelnya sebelum ia datang, alias bengkelnya masih tutup. Karena heran dari mana aku masuk, bapak itu tanya tapi jawabanku ngelantur. Hampir mau diurus ke kantor polisi saat hilangnya aku di hari ketiga. Tapi tanteku yakin aku masih ada di sekitaran rumah. Dan betul saja, ada tetangga dari bengkel itu yang kenal dengan tanteku dan melaporkan ke tanteku kalau aku sudah ditemukan. Akhirnya aku dibawanya pulang. Lokasi bengkelnya tidak jauh dari rumahku, tapi cuma beda desa saja. Setelah kejadian itu aku sakit, dan tanteku peka, nampaknya ada yang gak beres. Aku beberapa kali didoakan dan diberi nasihat oleh seorang ahli agama. Waktu itu, ahli agama itu bilang, ada orang yang mau memperkosaku supaya aku jadi bagian dari mereka. Karena setelah jadi bayi, aku bakal tunduk pada mereka. Untungnya, kata ahli agama tersebut, aku gagal diperkosa. Mereka yang dimaksud masih kemungkinan adalah anggota keluarga dari ibu owner kosmetik itu. Tentang ibu owner kosmetik yang aku minta untuk izin dengan tanteku di malam aku menginap. Ternyata nggak dilaksanakan sama ibu itu. Ibu itu bohong. Tanteku betul-betul nggak menerima telepon atau SMS dari nomorku sama sekali. Bahkan, kontak ibu owner itu sudah dihapus dari ponselku. Kalian bingung? Apalagi aku nggak merasa menghapusnya. Aku hilang 4 hari, tapi yang aku ingat, aku hanya pergi beberapa jam untuk pulang. Dan aku ingat sudah sampai di depan pintu rumah, lalu aku nggak ingat apapun lagi alias pingsan. Kata seorang ahli agama tersebut, jiwaku sudah berada di alam lain waktu aku terbangun dari tidur. Dan memang, waktu di dunia lain terasa lebih cepat. Sedangkan di dunia manusia, aku sudah nggak pulang berhari-hari. Seperti itulah intinya. Semoga kalian paham. Tanteku termasuk orang yang simpel dan gak mau ribet. Atau mungkin dia terlalu sibuk mengurus anaknya yang masih kecil, sampai setelah kejadian ini, dia mau semua dilupakan saja. Dan jangan pernah ingat owner kosmetik itu lagi, apalagi sampai datangkan ke rumah. Padahal aku penasaran banget ibu itu kemana,
Dan kenapa dia harus punya niat jelek sama aku? Hari-hari aku lalui dengan kondisi fisik yang kian melemah. Aku sakit yang aku pendam sendirian, karena gak mau repotin tanteku lagi. Iya, walau terus diobatin, aku mengaku aku sudah mendingan. Terus begitu sampai tiba waktunya UN dan lulus SMU, aku baru merasa sembuh. Betul, bertepatan saat kontrak pekerjaanku habis dengan ibu owner tersebut. Setelah lulus, aku dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan omku. Yang gak lama dari situ kami menikah. Aku menikah di umurku yang ke-19 tahun, tanpa penolakan dari calon suamiku dan aku menerimanya juga. Pernikahan berjalan lancar dan bahagia hari itu. Awalnya baik-baik saja dan sampai saatnya aku mengandung anak pertama 2 tahun setelah menikah. Sukacita betul-betul terasa di keluarga kecilku. Aku rawat dan jaga bayi ini. Kontrol ke bidan rutin dan suamiku juga melarang aku berkegiatan yang berat. Pokoknya aku betul-betul ratu selama 9 bulan. Tapi ada momen yang aku pikir ini aneh. Aku sering memimpikan seorang perempuan yang aku gak kenal, gak pernah ketemu, bahkan aku gak pernah terpikir apapun soal orang ini. Perempuan ini selalu membawa seorang anak kecil yang baru bisa berjalan. Dia menitipkan anak ini karena dia sibuk berjualan di pasar. Setelah itu ia pergi meninggalkan aku. Begitu terus alur mimpiku tentang perempuan misterius ini. Tidak setiap hari, tapi lumayan sering, sampai-sampai membuat aku bertanya-tanya. Singkat cerita, aku melahirkan bayi perempuan. Aku beri nama dia Nanda. Bayiku normal secara keseluruhan. Lahiranku pun normal. Aku bersyukur karena dapat menikmati kehidupan baru yang bahagia. Hari-hari aku jalani sampai suatu hari, suamiku terus berterima kasih padaku karena memuaskan hasratnya setiap malam. Aku bingung karena aku tidak merasa melakukannya. Awalnya suamiku menganggap aku hanya bercanda, tapi semakin kesini semakin serius. Aku sering marah dan curiga, sebetulnya ia berhubungan dengan siapa. Aku tanya apa yang aku kenakan pada saat itu. Ya, betul, baju yang kupakai hari itu. Aku sampai berusaha terjaga di malam hari, menunggu suamiku tidur duluan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak menemukan keanehan seperti mungkin suamiku menyelinap keluar rumah, dan lain-lain. Tapi tidak ada. Aku hanya melihat suamiku mengigau. Ah, ya sudah, mungkin sebelumnya ia cuma mimpi. Pikirku selalu positif. Di umur bayiku yang ke-5 bulan, suamiku bersikap aneh. Gelagatnya aku ingat seperti teman lamaku Emi. Seperti menjauh dan gak mau pulang ke rumah. Seperti jijik melihatku. Sakit hatiku melihat suamiku seperti ini. Aku selidiki dan tanya juga dengan suamiku, tapi nampak tidak ada orang ketiga di hubungan kita. Aku selalu menyelidiki kenapa dan apa salahku. Jenuh juga seperti ini, akhirnya alasan terakhirnya suamiku bilang ia hanya mau fokus berkarir. Betul-betul gak masuk akal, padahal beberapa bulan yang lalu dia masih senang-senang saja. Aku digugat cerai setahun berikutnya. Semakin mantap gugatannya karena anakku Nanda. Dia didiagnosa memiliki kelainan Down syndrome. Betul-betul terpukul dengan hidup yang sekarang. Aku gak punya dukungan dari siapapun termasuk tante dan omku. Mertuaku justru mendukung perceraian ini, karena malu juga alasannya punya cucu Down syndrome. Tapi kenyataan mau diubah seperti apa lagi? Aku tidak punya pembelaan juga. Aku harus menelan bulat pil pahit ini. Mensyukuri apa yang sudah kupunya. Menjadi orang tua tunggal untuk Nanda.
Aku sekolahkan ia dan menganggapnya sebagai anak pada umumnya. Belum usai aku trauma dengan perceraian dan kenyataan Nanda mengidap Down syndrome. Nanda selalu marah-marah sambil bilang mau pulang, padahal posisi kami di kontrakan sendiri. Nanda bukan di level Down syndrome yang parah. Ia masih bisa beraktivitas normal dengan fisik yang normal. Tapi bicaranya saja yang sering gak nyambung dan telat waktu dipanggil. Selain itu, selalu mengamuk minta pulang. Nanda seringkali membahayakanku. Walaupun ia masih TK, tapi tenaganya begitu kuat. Seringkali aku dapati ia berusaha menusukku dengan benda tajam, jarum, pensil, pisau, dan batu runcing. Aku merasa aku gak pernah lepas pengawasan. Sekolah pun aku tungguin. Sampai mandi dan buang hajat, aku gak lepas pandangan dari Nanda. Dari mana Nanda belajar kata-kata kasar dan mengerti benda tajam untuk menyakiti seseorang? Berkali-kali juga, guru TK-nya kewalahan menghadapi Nanda, selalu berusaha mencelakai teman sekelasnya, sampai aku didudukan dengan ibu dari salah satu temannya karena sudah sangat muak dengan perlakuan Nanda yang semakin hari semakin menjadi. Tidak ada kata lain selain meminta maaf, tapi akhirnya aku berujung diminta untuk mengurus Nanda di rumah. Ya, Nanda dikeluarkan dari sekolahnya. Aku selalu sabar dan tanpa sadar, aku begitu kuat menghadapi cobaan ini tanpa menangis. Sampai akhirnya aku menangis sejadi-jadinya saat aku ajak Nanda bicara. Nanda, ibu capek Nanda nakal terus. Nanda harus baik sama ibu. Kataku memohon pada Nanda. Malam itu di rumah kontrakanku yang isinya cuma aku dan Nanda. Ku malah bukan ibu Nanda. Dengar ya, gak usah banyak suruh. Saya mau pulang. Bentak Nanda. Kagetnya aku bukan cuma pengakuannya aku bukan ibunya. Tapi kagetnya aku, jawabannya bisa nyambung. Bertubi-tubi pukulan hidup malam itu. Setelah sekian lama merasa diri ini kuat, akhirnya air mata ini tak terbendung lagi. Semenjak kejadian malam itu, Nanda selalu bilang aku bukan ibunya. Tapi aku selalu berusaha membesarkan Nanda sepenuh hati. Sampai di titik sabarku habis, aku berniat memasukkan Nanda ke rumah sakit jiwa. Karena tingkahnya yang kelihatan semakin gak wajar, dan banyak juga saran dari orang lain untuk periksakan kejiwaannya. Gelagatnya bukan lagi seperti anak Down syndrome. Aku minta juga Nanda untuk diurus di RSC, karena aku harus bekerja untuk menyambung hidup. Segala pemeriksaan dan pengumpulan data akhirnya disetujui juga oleh pihak rumah sakit. Oh ya, jadi selama ini aku cuma berobatkan Nanda ke puskesmas di desaku dan dirujuk ke rumah sakit kecil. Aku juga minim pengetahuan tentang Down syndrome dan gangguan jiwa. Aku beberapa kali bingung dari masukan orang dan bahkan dokter yang selalu berbeda-beda diagnosanya. Aku selalu terima saja masukan dari siapapun. Padahal setauku, Down syndrome dan kelainan jiwa adalah hal yang berbeda. Tapi setelah ke RSJ, justru diketahui juga anakku mengidap gangguan jiwa. Yang dokter juga bilang kalau ternyata dari faktor genetik atau keturunan. Sesekali aku menyempatkan diri menengok Nanda di RSJ. Nanda punya satu suster yang menanganinya. Sebut saja namanya Bu Riri. Suatu ketika Bu Riri ini bilang padaku, "Bu, kayaknya Nanda ini anak yang spesial," kata Bu Riri, yang awalnya aku anggap masa bodoh karena banyak yang bilang begitu. "Dulu kamu pernah mengabdi sama siapa, Bu? Maaf saya tanya begini, karena Nanda sebetulnya titipan dari salah satu orang yang kemungkinan ibu tahu orang yang nitipnya, saya bisa bantu." Tanya Bu Riri lagi, kesannya serius dan khawatir. Tapi aku tetap tersinggung. "Namanya anak ya pasti titipan, Bu, titipan Tuhan," kataku sambil agak mencibir. Bu Riri terdiam, mungkin gak enak, tapi tangannya memegang bahuku.
Titipan seorang ibu. Katanya lagi, suami saya, ya pasti suami saya seseorangnya. Kataku masih mencibir. Seorang ibu juga. Ia menitipkan Nanda. Masa lalumu betul-betul gak bisa disesali lagi. Mungkin kamu pernah bersekutu atau mengabdi pada sesuatu. Jadi kamu merelakan keturunan-keturunanmu, Bu. Jelas Bu Riri serius. Aku semakin ngeri dengan kata-katanya yang semakin lama aku hanyut dalam penjelasannya. Banyak juga kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan Nanda kalau aku seperti bukan ibunya. Dan Nanda betul-betul tidak mirip denganku juga suamiku. Tapi keyakinanku tetap tidak goyah. Kalau Nanda tetap akan aku rawat bagaimanapun keadaannya. Aku jalani semuanya dengan ikhlas. Walaupun Bu Riri selalu menyarankanku untuk mengobati Nanda ke orang pintar saja sebelum umurnya yang ke-8 tahun. Tapi aku tetap menolak. Kujalani hidupku sampai di tahun 2017. Sampai rumah sakit selalu kewalahan menghadapi Nanda. Kondisinya semakin gak karuan. Selalu menyakiti dirinya sendiri karena gak ada seseorang yang bisa ia sakiti atau melampiaskan emosinya. Setahun berjalan dengan kondisi Nanda yang semakin kurus dan memprihatinkan. Ia akhirnya melemah dan sakit. Baru aku sadari dan baru aku percaya kalau penyakit yang Nanda alami bukanlah penyakit medis sampai ada kerancuan antara Down syndrome atau kelainan jiwa. Banyak orang yang sudah berusaha menyadarkanku, tetapi aku tidak percaya sama sekali. Dan soal mimpiku saat mengandung Nanda, sepertinya memang ada kaitannya dengan perempuan yang selalu menitipkan anaknya ke aku untuk pergi ke pasar. Di tahun 2018 akhir, Nanda menghembuskan nafas terakhirnya di umurnya yang ke-8 tahun. Terpukul, tapi juga merasa usai penderitaanku. Karena selain kesulitannya mengurus Nanda, aku harus menanggung malu sebagai seorang janda yang mempunyai anak Down syndrome dan gangguan jiwa. Tanpa aku cari jawaban sebenarnya apa yang menimpa aku. Aku cuma berserah diri pada Tuhan. Memang ini takdir hidupku. Tahun berlalu, tepatnya di tempat kerjaku yang baru. Aku beranikan cerita masa laluku yang kelam. Di sana ada satu temanku yang menceritakan satu film yang sempat booming pada masanya di tahun 1980. Persis dengan apa yang aku alami. Keluarga yang ada di film itu betul-betul hampir kehilangan anaknya di umur yang ditentukan. Percaya nggak percaya, tapi ini aku simpulkan dari diri sendiri. Mulai dari prosesinya dan urutan kejadiannya, persis seperti ibu owner kosmetik yang dulu pernah mempekerjakan aku. Betul-betul aku punya dendam yang mendalam untuk owner kosmetik itu. Tapi aku kehilangan jejaknya. Aku cuma berdoa supaya kedepannya menjadikan aku pribadi yang lebih bijak dan hati-hati. Aku juga minta kalian doanya untuk anakku, almarhum Nanda, agar tenang di sisi Yang Maha Esa. Aku sayang sekali dengan Nanda. Mengenai sudut pandang dari Emi, kenapa ia selalu membuat jengkel aku dan teman-teman sekolah yang lain? Karena sebelum Emi ke rumahku, di situ ia sebelumnya sempat berobat ke orang pintar. Awalnya dia mengeluh sakit di bawah kiri perut. Setelah diperiksa ke medis, tidak ada penyakit serius. Tapi semakin didiemin, ia semakin parah, seperti pendarahan dan nyeri. Nah, disitulah ia putuskan untuk berobat. Dan disitu ketahuan kalau dia sudah dihamili sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Tapi rupa fisiknya seperti genderuwo. Hal lainnya, setengah jiwa Emi sudah dikendalikan denyut yang sengaja dipasang oleh owner kosmetik itu ke fisik Emi. Maka dari itu, Emi suka lupa kalau ia sering membuat teman-temannya jengkel. Bahkan, ia sendiri sering lupa punya teman. Makanya dia tidak pernah tegur sapa dengan temannya.
termasuk denganku. Soal izin sakit di sekolah, ia betul-betul sakit, seperti yang aku sudah jelaskan. Tapi soal dibully karena temanku jengkel, Emi tidak tahu sama sekali. Ya, karena itu Emi merasa betul-betul tidak sadar sama apa yang dilakukannya. Kandungan Emi dari Demit yang menghamili ia tidak membesar, tapi katanya tetap ada jabang bayinya. Tetap melahirkan, tapi tidak seperti melahirkan pada umumnya. Setelah lulus pun aku hilang kontak dengan Emi, dan betul-betul tidak terpikir sama sekali bagaimana kabarnya. Karena masalah hidupku ini betul-betul mencakup hampir seluruh pikiranku. Aku tidak sempat lagi buat bertanya-tanya kabar di sekitarku.